Dalam kitab yang ditulis oleh Kiai Haji Fahmi Basyah, ada puluhan bukti keseluruhan yang ia kumpulkan sebagai penguat. Namun, yang bisa jelas kita lihat hingga sekarang ini adalah relief-relief yang tertinggal di Candi Borobudur. Fahmi Basyah sendiri menyebutnya sebagai tamastil. Tamastil yaitu gambar-gambar yang ada di dinding Borobudur berupa manusia, hewan, atau tumbuhan untuk mengilustrasikan sesuatu yang pernah terjadi ketika zaman Sulaiman. Jika pada zaman Nabi Sulaiman, membuat patung memang tidak diharamkan. Tamastil atau relief Borobudur tidak dipahat oleh manusia, kata Fahmi Basyah. Ada beberapa bukti tamastil atau relief yang ada di Borobudur ini mustahil dibuat dan dipahat oleh manusia, terkhusus pada abad ke-8 yang ketika itu sudah memasuki abad keramik. Menurutnya, tamastil ini sendiri dibuat oleh para jin sebagaimana disebut dalam Al-Quran dengan melunakkan batu. Ada setidaknya tamastil Ratu Bilqis yang mengangkat kainnya ketika memasuki kerajaan Nabi Sulaiman. Ada juga orang yang berbicara dengan burung serta berangkas yang disambung dan memiliki kunci. Kehidupan umat zaman Nabi Sulaiman. Selain tamastil yang mustahil dibuat oleh tangan manusia karena polanya yang sangat susah, ada beberapa relief lain yang seolah memberikan kisah tentang kehidupan Nabi Sulaiman. Semuanya terlukis di Candi Borobudur. Seperti yang kita tahu, bahwa Nabi Sulaiman dianugerahkan mukjizat yang bisa memahami semua bahasa makhluk hidup. Hal tersebut tercantum dalam relief bunga dan binatang seperti kuda, anjing, gajah, babi, dan beberapa lainnya di dinding Borobudur. Selain itu, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 248, bahwa salah satu bukti dari kejayaan Nabi Sulaiman adalah tabut atau kotak peti yang berupa warisan dari Nabi Daud. Pada salah satu sudut Borobudur memang tampak sebuah peti yang dijaga oleh seseorang. Selain kisah kehidupan kerajaan Nabi Sulaiman, Kiai Fahmi Basyah juga mengungkapkan kisah Ratu Bilqis yang akhirnya takluk kepada sang Nabi. Yang familiar di telinga kita pasti tentang sebuah istana yang dipindahkan oleh seseorang yang mempunyai ilmu kuat. Nah, istana ratu ini diperkirakan merupakan Candi Ratu Boko, atau dalam Al-Quran dijelaskan sebagai Sidrin Khalil, atau bangunan yang tersisa sedikit. Hal tersebut tentu dengan bukti yang cukup kuat, yakni ditemukannya lempengan emas berisi kalimat lafaz Bismillah yang diduga sebagai surat ancaman sekaligus ajakan untuk menyembah Allah, ditemukan di dalam kolam Candi Ratu Boko. Jarak tempuh Borobudur sampai Ratu Boko sejauh 36 km. Hal ini sangat memungkinkan jika surat tersebut diantar oleh burung dalam sekali terbang, burung hudhud. Mengenai istana yang berpindah, di Borobudur ada stupa yang disebut sebagai Istana Bilqis. Namun bangunan tersebut tidak semuanya pindah, karena ada sebagian yang masih tersisa di Ratu Boko hingga sekarang ini. Inilah yang disebut sebagai Sidrin Khalil. Selama masa pemerintahannya sebagai raja, Nabi Sulaiman disebut banyak membangun bangunan dengan bantuan para jin. Dalam Quran Surat Sabah ayat 13-14 disebutkan bahwa jin membangun bangunan yang tinggi, diperkirakan Candi Prambanan dan patung-patung seperti yang bisa dilihat di Candi Borobudur sendiri. Selain itu, kematian Nabi Sulaiman juga tidak diketahui oleh siapapun, termasuk para jin. Maka ketika mereka mengetahui sang Nabi telah wafat, berhentilah pula mereka membuat patung tersebut. Hal ini bisa dilihat jika Candi Borobudur ada sebuah patung yang memang tampak belum tuntas pembuatannya,
negeri Sabah yang merupakan wilayah kerajaan Belqis. Penelitian ini tidak berhenti sampai di sini saja. Masih ada negeri Sabah yang merupakan daerah kekuasaan Ratu Bilqis. Negeri Sabah sendiri ada di Indonesia, yaitu Wonosobo, yang memang tidak jauh dari wilayah Candi Ratu Boko. Dalam bahasa kuno, Wana artinya hutan, sedangkan Sobo artinya Sabah. Selain itu, letak Wonosobo yang berada di dataran tinggi juga bisa memungkinkan seseorang untuk naik dan melihat matahari terbit. Hal tersebut hampir serupa dengan kaum Sabah yang sebelumnya merupakan penyembah matahari. Terakhir, hutan Sobo juga banyak ditumbuhi oleh pohon maja yang berbuah pahit. Kejadian ini disebutkan dalam Al-Quran saat Allah mengazab kaum yang mendustakan ayat-ayatnya dengan menumbuhkan pohon yang berbuah pahit. Mengutip dari penjelasan Sabra MDP, bahwa setiap ilmu memiliki kebelaburannya sendiri-sendiri. Setiap sesuatu tidak bisa dihukumi dengan benar atau salah, karena realitasnya tidak sesederhana itu. Kiai Haji Fahmi Basyah telah melakukan penelitian selama kurang lebih 36 tahun untuk kemudian berbicara jika Candi Borobudur merupakan peninggalan Nabi Sulaiman dengan berdasarkan pada dalil Al-Quran. Nah, tugas kita bukan pula membenarkan atau menyalahkan, tetapi menelaah, mengambil pelajaran, serta mengapresiasinya. Fahmi Basyah merupakan seorang matematikawan Islam Indonesia. Kiai Haji Fahmi Basyah sangat mempercayai bahwa Borobudur memang jejak kerajaan Sulaiman yang ada di Indonesia. Bahkan, hal tersebut terangkum dalam bukunya yang berjudul Matematika Islam 3. Secara garis besar yang dibahas dalam buku itu, soal Candi Borobudur didirikan oleh Nabi Sulaiman. Ada juga kisah soal hutan atau negeri Sabah, makna Sabah, nama Sulaiman, pengertian buah maja yang pahit, cerita dipindahkannya istana Ratu Sabah ke wilayah kekuasaan Nabi Sulaiman, soal pembangunan yang tidak terselesaikan oleh para jin, tempat berkumpulnya Ratu Sabah, dan berbagai macam hal yang lainnya lagi. Itulah hasil yang diteliti oleh Kiai Haji Fahmi Basyah selama 36 tahun lamanya.